Baik, selamat sore Bapak. Saya akan mempresentasikan makalah Sosiologi Komunikasi, review buku yang ketiga tentang konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Saya atas nama Rolando Fongtal, NIM 2003030106. Langsung ke bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Kontribusi untuk buku ini didasarkan pada makalah yang disajikan di Konstruktivisme sebagai Paradigma 50 tahun yang lalu. Konstruksi Realitas Sosial konferensi diadakan di Universitas Wina dari 28 sampai 30 April 2016. Konferensi yang diadakan pada kesempatan ulang tahun ke-50, salah satu buku yang paling berpengaruh dalam wacana internasional ilmu sosial dan humaniora ini memunculkan gerakan yang agak pos disebut konstruktivisme sosial atau konstruksionisme sosial. Konferensi tersebut dihadiri oleh berbagai macam sarjana terkemuka. Kita sangat bersyukur karena mereka berkontribusi pada buku ini sedemikian rupa sehingga memungkinkan kontribusi yang beragam ini untuk diintegrasikan ke dalam argumen yang dikarakter paradigmatik dari konstruksi realitas sosial ditunjukkan dengan judulnya. Berikut 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konstruktivisme sosial? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konstruktivisme sosial sebagai paradigma? Yang berikut 1.3 tujuan penulisan, yaitu agar kita para pembaca dapat memahami dengan jelas tentang apa itu konstruktivisme sosial dan apa yang dimaksud dengan konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Bab 2, lanjut ke bab 2, pembahasan dari materi teori de sosial konstruksi realitas dan penerimaannya. 2.1 para ahli pertama yang bernama Pater Elberger dan Thomas Luckmann, Austria. Peter Berger menempatkan Misela Pfadenheuer dalam pikiran orang Austria yang khas intelektual yang memiliki infinity tumewa urbanisme, sedangkan Thomas Luckmann mewakili dalam dirinya kata-kata tipe kebaikan Austria dengan afinitasnya dengan alam dan antusias untuk memancing. Berger mewakili pendeta Alpine, Austria dan Slovenia. Dalam konteks lain, Luckmann berspekulasi tentang Berger dan akar kekanian umumnya, dan dalamnya autobiografinya Berger ingat sebagai spekulasi termasuk Luckmann tentang seperti apa pendapat penasihat mereka seandainya mereka seperti itu menanyakan tindakan politik yang mereka anggap perlu untuk dipengaruhi kekaisaran Habsburg pada tahun 1910. Yang berikut masih di 2.1, Peter Elberger dan Thomas Luckmann, Austria, berasumsi bahwa dasar konstruktivisme sosial sebenarnya adalah sebuah paradigma yang akan dicoba mengeksplorasi asal-usul teori Berger dan Luckmann dalam iklim intelektual dari Wina antar perang melalui perantara Alfred Schurz. Aku tidak akan menipu saring sejarah intelektual ke Weber Husserl, Bergson yang terkenal kisah Schurz, Berger, Luckmann. Sebaliknya, saya akan mencoba memberikan survei singkat tentang para intelektual yang lebih luas, lanskap diskusi teoritis paradigma jauh atau dekat, pertanyaan umum dan jawaban yang berbeda. Yang berikut 2.2 klaim teoritis dari konstruksi sosial realitas. Kontribusi ini merayakan sebuah buku yang dari waktu ke waktu telah menjadi buku klasik sosiologi. Konstruksi sosial dari realitas. Apa yang pertama kali harus diperhatikan Sider saat merefleksikan klasik? Kewajiban
Kewajiban pertama selebrator adalah dengan serius merangkul posisi metodologis dari pekerjaan yang dia tuju merayakan. Oleh karena itu, ia harus menahan diri untuk tidak jatuh di bawah tingkat refleksivitas di mana Peter Elberger dan Thomas Luckmann bersikeras the celebrator dari social construction. Oleh karena itu, harus menyadari konstitutif karakter prosesual dari realitas dan pengetahuan, bahkan kita fetering ke buku. Dengan kata lain, untuk mengabaikan fakta itu, 50 tahun telah berlalu sejak penerbitan The Social Construction of Realitas. Masih di 2.2. Konstelasi pada tahun 1959. Pada bagian ini diizinkan saya menggambar konflik sosial dan intelektual yang sangat unik. Stelasi di asal The Social Konstruksi. Konstelasi yang memiliki mengherankan belum pernah ditangani sebelumnya. Saya menyebut tahun 1959 sebagai titik balik dalam sejarah sosiologi pengetahuan. Ini sangat inti meskipun dengan cara yang berbeda terkait dengan 3 penulis, Alfred Schurz, Kurt H. Wolff, dan Talcott Parsons. Tanpa diragukan lagi, ini adalah tahun yang menonjol pengembangan program Berger dan Luckmann. Di atas segalanya, tahun 1959 adalah tahun kesempatan yang terlewatkan sesaat sebelumnya kematian Alfred Schurz diundang untuk mempresentasikan gagasannya tentang sosiologi, pengetahuan dan simposium ISA International Sociology Association. Di tahun 1959 dia menolak undangan tersebut pada awal Februari karena kondisi fisiknya. Dia meninggal pada tanggal 20 Mei 1959 dan karena itu tidak dapat menulis koran. Dia telah mengumumkan dengan judul A Program untuk Sosiologi Pengetahuan. Selanjutnya 2.3 Dimensi budaya konstruksi sosial. Konstruksi dan tindakan sosial. Dalam konstruksi sosial realitas, Berger dan Luckmann mengendalikan bahwa masyarakat adalah produk manusia. Pasca konstruktivis memiliki apakah ini memang perlu? Ini mendorong kami untuk menanyakan bagaimana antroposentris perspektif yang mendasari Berger dan Luckmann. Pekerjaan mana sebenarnya? Pertanyaan ini muncul khusus dalam konteks minat penelitian kami saat ini, yaitu mengambil garis demarkasi antara sosial dan non-sosial, pengambilan hewan dan teman artifisial. Sebagai contoh, berikut ini kami menggunakan Depawai untuk menggambarkan secara konkret dimensi budaya sosial konstruksi. Selanjutnya 2.4 Realitas materi objektivasi. Pada tahun 1965, Theodor W. Adorno memberikan ceramah berjudul Fungsionalisme saat ini di Wartburg, Jerman, di Berlin, di mana dia menyarankan bahwa secara virtual setiap konsumen mungkin memiliki rasa terlalu menyakitkan karena ketidakpastian, meski kurang praktis, yang tampaknya tersirat dalam arsitektur modern, urbanisme masa depan dan fungsionalis. Kritik Adorno menargetkan prinsip desain dan norma estetika pertama kali dikembangkan dalam asosiasi seperti Jerman Workbund dan Kongres Internasional de Architecture Moderne atau CLAM, dan kemudian ditetapkan dalam urbanisme pasca perang di banyak negara di seluruh dunia. Apa yang mengisi dia dengan ketidakpuasan yang mengganggu adalah pertama, fakta bahwa arsitektur dalam hal ini pemahaman fungsionalis tidak menghasilkan kekayaan estetika yang di mata Adorno, kebutuhan manusia untuk menjadi benar-benar manusiawi. Masih di 2.4 tinggal sebagai mode internalisasi. Secara empiris, internalisasi dari realitas
yang dikonstruksi secara sosial, yaitu dunia yang penuh dengan objektivasi material dan non-material, bekerja dengan sangat baik berhasil dalam banyak kasus. Dengan tumbuh dalam masyarakat tertentu, kita tidak hanya mempelajari bahasanya, dan dengan demikian terdiri dari struktur kognitif, tetapi juga pelakunya, khusus terhadap benda dan bangunan secara budaya. Terkadang namun kami dapat mengamati kerusakan dan iritasi seperti pada kasus perumahan Dessau Torten. Berikut ini lanjut di yang terakhir 2.5 konstruksi sosial melalui sosialisasi. Dalam suasana intelektual ini, pertanyaan tentang bagaimana individu terhubung dengan kehidupan sosial mereka menjadi semakin nyata dalam berbagai penelitian bidang. Dalam sosialisasi yang berorientasi struktural sosial, pengetahuan diidentifikasi digolongkan sebagai salah satu reproduksi utama kondisi kehidupan sosial dan tidak setara dan opsi serta satu kemungkinan operator yang dapat mengatasi pembatasan asal-usul sosial untuk kesempatan hidup melalui pendidikan. Konstruksi bersama sebagai ruang antara. Untuk argumentasi saya, penting untuk menyadari bahwa saya menggunakan istilah sosialisasi dengan cara Eropa kontinental yang luas seperti yang digunakan misalnya oleh geng Simmel tahun 1983, yaitu dalam arti menyatukan, linking kehidupan manusia dan menghubungkan makna subjektif dan objektif. Ini definisi termasuk definisi Amerika pragmatis yang mendefinisikan sosialisasi sebagai untuk membuat sosial. Yang terakhir, bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Yang pertama, bahwa pengetahuan tidak direduksi menjadi intelektual dan gigi yang lebih tinggi karena pengetahuan adalah fitur dasar dari kehidupan sehari-hari, dalam arti apa adanya memandu tindakan sosial dan tindakan apapun pada saat itu. Yang berikut, paradigma merupakan pengekspresian diri terhadap konsepsi dalam sebuah observasi yang berhubung dengan ilmu-ilmu sosial. 3.2 saran. Dengan adanya makalah ini diharapkan para mahasiswa, khususnya bagi penulis sendiri, agar lebih mudah memahami secara mendalam tentang materi yang dikaji yang berkaitan dengan tentang materi konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Sekian dari saya. Terima kasih.